Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya ya. Buka videonya. Nah, Adila unik ya, ada Adila unik. Hadir, Pak. Ke Indonesia, adik Indonesia. Hadir, Pak. Fitriana, Hadir, Pak. Janita, Hadir, Pak. Dinar, Hadir, Safa, Pak. Muhammad, Hadir, Pak. Muhammad nggak ada. Intan, Hadir, Pak. Muhammad Hafiz. dan Novan, Hadir, Pak. Muhammad Andini, Hafiz, Pak. Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. ke Indonesia udah ini. Fitriana, Hadir, Pak. Fitriana. Fakrul, Fakrozi, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Marcelina, Hadir, Pak. Kartika, Hadir, Pak. Adara. Buka videonya. Adara. Ada nggak ada? Adilia. Ada, Pak. Adilia mana? Erva. Hadir, Pak. Faiza. Hadir, Pak. Safriza. Sahira. Hadir, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Zahra. Oke. Hadir. Nanti saya cek di kampus ya. Saya mau kuliah dulu ya. Nanti terakhir saya pindah ke kampus. Bisa Pak. Intan hadir, Pak. Pak. Kenapa? M. Hafiz hadir, Pak. Ya, nanti di situ. Nanti saya apa? Intan. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Waalaikumsalam. Rabu tanggal 7 Oktober 2020 jam 12 kita mulai kuliah yang keempat ya. Tapi mohon maaf saya majukan karena nanti jam 2 saya ada rapat ya. Nggak bisa saya geser rapatnya, jadi pasal kuliah saya majuin ya. Tadi kita membahas mengenai completing the accounting cycle. Jadi tak bakir dalam siklus akuntansi. Tak bakirnya di sini kemarin kita sudah melakukan adjustment dari akun dan booking neraca saldo
setelah penyusuan ya, setelah penyusuan. Jadi nanti di chapter ini kita diskusikan setelah neraca saldo setelah penyusuan, kita nyusun laporan keuangan. Tapi kertas kerja untuk nyusun laporan keuangan itu dari neraca saldo setelah penyusuan bisa jadi ke laporan keuangan, kita bikin kertas kerja namanya worksheet ya. Worksheet itu adalah kertas kerja yang digunakan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Okay. Worksheet. Kemudian nanti setelah worksheet dibuat ya, kita bikin laporan keuangan ya. Kemudian kita sajikan jurnal penutup ya, jurnal penutup. Kemudian juga setelah jurnal penutup diposting ke masing-masing buku besar. Kemudian juga jurnal penutup itu setelah diposting, maka kita susun neraca saldo setelah jurnal penutup ya, jurnal penutup. Kemudian menjelaskan langkah dalam kodisikal dan bagaimana menyiapkan jurnal koreksi, correcting entries. Kemudian mengidentifikasikan bagian di kelompok laporan bersih keuangan. Yang pertama itu menyiapkan worksheet ya. Ini lanjutan dari bab 3 kemarin ya, 3 kemarin lanjutan. Jadi dimulai dari bab 1, 2, 3 ya. Bab 1 itu kita menjurnal ya, menjurnal. Kemudian diposting ke buku besar. Kemudian buku besar diposting susun neraca saldo sebelum penyusuan. Kemudian saldo sebelum penyusuan, dalam chapter kemarin kita membuat jurnal penyusuan. Yang penyusuan posting buku besar. Setelah itu disusun lagi neraca saldo setelah penyusuan. Kemudian neraca saldo setelah penyusuan, itu neraca saldo setelah penyusuan itu angka-angkanya siap digunakan sebagai dasar untuk nyusun laporan keuangan. Untuk nyusun laporan keuangan, lalu kita bikin kertas kerja, namanya worksheet. Ini sekarang kita masuk ke tahap ini. Jadi worksheet itu adalah bentuk banyak kolom ya, bentuk kertas kerja banyak kolom, dan digunakan dalam rangka mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Jadi catatan ada di catatan ada di worksheet itu bukan catatan yang permanen, hanya sementara di worksheet dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi ada beberapa dihitung di worksheet untuk memudahkan perhitungan. Kemudian langkah kelima dalam rangka untuk menyiapkan langkah kelima dari accounting cycle. Maka digunakan worksheet ini opsional ya. Bisa pakai worksheet, bisa juga enggak ya, opsional. Ya. Jadi kalau perusahaan itu langsung dari neraca saldo setelah penyusuan itu langsung bikin laporan keuangan bisa juga ya. Bisa. Ya. Cuman kalau jadi kesalahan agak repot ya. Nah ini bentuk form worksheet kertas kerja itu ya. Kertas kerja digunakan untuk nyusun laporan keuangan, yaitu banyak kolom ya, multiple kolom. Jadi kalau dilihat ya, ini cenderung bentuknya worksheet 5 kolom. 5 kolom itulah accounting itu nggak dihitung kolomnya. Kolom trial balance ya, neraca saldo, dan kolom adjustment ya, penyusuan. Dan kolom adjusted trial balance ya, saldo setelah penyusuan. Kalau kemudian income statement ya, kemudian statement financial position, ada 5 kolom, ada 5 langkah, 5 langkah.
Langkah pertama menyiapkan trial balance on the worksheet. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaian kita pindahkan ke worksheet ini, ke worksheet. Jadi urutan akunnya mulai dari akun aset, urutan yang nggak boleh bolak-balik gitu. Kemudian akun pasifa, akun pasifa pindahkan ke sini. Apa tertulis di neraca saldo sebelum penyesuaian pindahkan ke sini. Sampai akun pasif akun hutang, akun equity, akun revenue, akun beban. Dan dihitung total saldo debit kreditnya. Dan setelah itu langkah kedua itu masukkan data-data penyesuaian. Jadi kita kan sudah bikin jurnal penyesuaian kemarin itu. Dan penyesuaian itu dimasukkan ke kolom kedua ini, langkah kedua dalam bentuk kolom kedua. Kolom kedua lah adjustment, kolom adjustment. Di mana masukkan jurnal itu, kalau jurnal pertama itu debitnya A, masukkan angka di sejajar dengan akun A itu di worksheet. Kalau akun A itu debit, peristiwa debit angkanya, angka sama. Kalau di kreditnya di jurnal penyesuaian itu adalah akun B, maka dicari akun B sini, sejajar dengan akun B itu, hitung di bagian, dimasukkan di bagian adjustment. Kalau bagian kredit juga angka sama. Begitu seterusnya. Ya. Sampai semua jurnal penyesuaian dimasukkan sini, nanti dihitung di bawahnya total saldo debit di kolom adjustment dan total saldo kredit di kolom adjustment. Jumlah sama. Nah, kalau selesai baru masuk step ketiga. Jadi soal tidak boleh mengerjakan sebelum selesai step 2, jangan pindah ke step 3. Kadang mahasiswa juga misalnya tulis di kuantitatif cash tulis trial balance berapa, terus karena adjustment nggak ada base strip, langsung adjustment trial balance langsung tulis, itu nggak boleh. Jadi selesaikan dulu kolom 1 semuanya, baru selesaikan kolom 2, baru selesaikan kolom 3. Ya. Di kolom 3 setelah kita masukkan jurnal data-data penyesuaian dari jurnal penyesuaian terkait dengan akun-akun yang terpengaruh, berapa jumlahnya, debit kreditnya. Nanti di langkah ketiga kita susun saldo setelah penyesuaian. Caranya adalah angka-angka yang dari trial balance sama adjustment kita pindahkan. Kalau di adjustment itu misal akun A itu ada debit, di adjustment ada akun debit, berarti ditambahkan. Tambah itu pindah ke debit di akun A sejajar itu. Itu adjusted trial balance. Terus cara yang sama sampai habis. Kalau ada di akun di jurnal penyesuaian itu belum ada nama akun tersedia sebelumnya, ditulis di bawahnya. Coba akun title tulis ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai semua dipindahkan datanya ke adjusted trial balance, kolom adjusted trial balance, nanti totalkan saldo debitnya berapa, saldo kredit berapa, ya. Kemudian nanti setelah itu udah selesai semua, udah oke jumlahnya, udah sama. Baru langkah keempat. Langkah keempat itu kita, langkah kelima ini, langkah keempat kita mengextend adjusted balance to appropriate statement column. Jadi kita langkah 4 itu memindahkan data-data yang di adjusted trial balance ke masing kolom 4 dan kolom 5. Kalau data itu adalah akun-akun neraca, pindah kolom 5. Kalau itu akun-akun revenue dan expense, pindah kolom 4. Kolom 4. Ya. Nanti masing-masing totalkan. Di kolom 4 pasti beda. Total debit dan kredit. Beda itu kenapa? Karena total penjualan sama beban pasti beda. Selisih itu bisa laba atau rugi. Jadi kalau total debitnya lebih besar pada total kredit, berarti rugi. Total kreditnya lebih besar pada total debit, pasti untung. Nah, selisih itu ditulis di bawahnya, di bawah jumlah total itu. Tulis net income. Kalau dia itu laba,
Berarti itu si debit ya. Jadi pindahkan kredit di neraca. Kolom ke-5. Nah, akun-akun yang aset, utang dan equity pindah semua kolom ke-5. Kolom ke-5 ya. Kalau selesai kolom 4 mau pindah ke 5. Nah, sebelum saya mulai itu kelompok 4 tugasnya belum dikirim ke itu. Tugas sekolah. Google apa? Google Classroom. Ya. Udah Pak kemarin siang. Ya kemarin itu cuman PPT doang isinya, nggak ada videonya. Tadi saya udah kirim ulang lewat email. Maka kirim ulang email. Sudah lihat kok nggak ada yang video PPT semua. Ya. Saya tadi minta di grup itu. Ya. Dan teman mengatakan itu maaf Pak, hanya PT aja, video sama Syanu, ada catatan sama teman kamu itu. Jadi di plus work itu ada. Maaf Pak, hanya PT aja. Jadi videonya cuma di saya, teman-teman yang lainnya cuma PPT-nya soalnya yang lainnya videonya. Itu juga nggak ada videonya, nggak ada kamu kirim di Google Classroom itu, di Google Classroom nggak ada videonya. Saya ada catatan saya itu, ya buktinya. Ini saya tunjukin ke saudara deh, nggak percaya. Ya, jadi itu ya, itu kelas kerja itu, kelas kerja ya, kelas kerja ORSIT, cara kerjanya. Nah, kemudian langkah pertama kita tadi memindahkan data-data kinerja saldo sebelum penyesuaian. Ini data kinerja saldo di bab 2 ya, bab 2. Selalu setelah penyesuaian, atau di bab 2. Muncul juga di bab 3 di awal bab itu ada. Ya. Ada juga. Ya. Jadi muncul situ, dipindahkan semua. Jadi jangan diganti angkanya. Dan itu juga kalau debit tulis debit, kalau kredit tulis kredit. Bisa cash. Itu disalin seperti apa adanya. Data saldo sebelum penyesuaian yang ada sebelumnya itu pindah ke sini. Kalau di soal mungkin dikasih neraca saldo, tetapi saldo debit kredit nggak dikasih tahu, cuman dikasih angka aja cash sekian, apakah saldo debit atau kredit. Nah, soalnya menganalisis. Misalnya akun payable, kasih tahu dia saldo kredit atau debit atau kredit ya. Terus aja menganalisis. Nah, pertanyaannya gimana kita masukin angka seperti itu? Dasarnya apa? Supaya tahu. Bisa kalau udah analisis saldo sebelum penyesuaian tapi tidak dikasih tahu debit kreditnya saldo itu, gimana cara pindah sini? Cara gimana? Siapa yang tahu? Yang sudah belajar, siapa di SMA swasta, SMA akuntansi, SMA IPS, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, sudah bahas soal jawab juga, ada tahu nggak? Halo? Jadi ya berdasarkan saldo normal ya. Aduh, susah kuliah online ini ya, susah saya nggak ketemu saudara. Saya hanya lihat PowerPoint saja nih, wajahnya nggak kelihatan sini. Ya. Jadi itu, ketimbang saldo normal aja. Ya. Yang merasa tidak mengerti, tolong dipahami ya kata-kata saya ini, karena kita nggak ketemu nih ya. Susah saya menjelaskannya. Dan saudara nggak bertanya juga. Ini saya menempatkan pertanyaan aja ya, tapi nggak ada yang jawab ya. Jadi itu ya, jadi dipindahin semua. Kalau udah oke, udah selesai, udah dicek lagi debit kredit, baru berikutnya langkah berikutnya enter adjustment, penyesuaiannya. Jumlah penyesuaiannya kan tadi sebelumnya sudah ada jumlah penyesuaian. Kita jumlah penyesuaian yang A. Yang A itu terkait dengan jumlah penyesuaian pemakaian supplies. Ya. Supplies. Karena debit supplies expense, kreditnya adalah supplies. Itu dipindah ke sini. Jadi supplies kredit itu taruh juga di kredit. Dikasih kode jumlah penyesuaian nomor A, jumlah penyesuaian nomor B, jumlah penyesuaian nomor C, jumlah penyesuaian nomor D, nomor E, sampai nomor berapa nih? Sampai nomor G. A, B, C, D, E, F, G, H,
nggak ada, sampai G aja. Di berapa job description? A, B, C, D, E, D, F. Oh, sampai F, F, D, F. Ada 6 ya, 6 job description ya, ada 6 ya. Ya. Job description pertama itu mengakui pemakaian dari splash pen pada splash ya, splash berkurang. Seperti kan, selalu berkurang ya. Saya nggak tahu, saya ngerti apa nggak, saya nggak kelihatan wajahnya nih. Maaf aja. Itu menyebabkan mengajar secara online ini, dosennya nggak tahu surah mengerti apa nggak, wajah nggak kelihatan. Ya. Jadi surah tidak bisa memberikan komentar. Waduh, saya belum ngerti, tapi terus saja nggak bisa lihat wajah saudara sini terus terang aja. Ya. Karena tertutup sama PowerPoint saya. Ngerti nggak? Halo? Halo? Ya ngerti Pak. Nah, gitu. Saya nggak tahu sudah ngerti Pak. Wajah saya nggak kelihatan mas ya. Ini mohon maaf aja. Kalau ada yang bikin statement, aduh, nggak ngerti lanjut terus. Ya gimana saya tahu sudah ngerti? Ya. Kamu diam aja, nggak bertanya ya. Wajah nggak kelihatan. Nah, itu kelemahan dari online ini. Online ini enak bagi dosen, tidak enak bagi mahasiswa ya. Dosen sih, kalau dia nggak peduli mahasiswa, enak sekali dengan kuliah online ini. Tapi dosen peduli mahasiswa, agak sedih juga nih, nggak tahu saya ngerti apa enggak. Yang kedua, enak bagi mahasiswa pemalas. Nah, itu enak banget tuh. Bagi mahasiswa pemalas, enak banget soal kuliah online. Cara gimana? Saya tunjukin cara saya. Masuk terus di foto tutup. Langsung tidur saya. Tidur ya. Ngorok 2 jam, terus bangun lagi. Waduh, bangun lagi. Langsung pas selesai kuliah itu 2 jam itu. Nanti pas bangun depan komputer, dibuka suara, dibuka video. Ya tuh nggak dibuka video juga nggak apa-apa. Aku jadi dipanggil dosen. Ada banyak mahasiswa saya panggil, diam aja. Kali tidur. Ya, tidur. Nah itu surga bagi mahasiswa yang malas. Surga bagi mahasiswa yang nggak suka ilmu. Surga bagi mahasiswa yang yang tidak serius kuliah, itu enak sekali. Tapi kalau mahasiswa yang serius, pengen ilmu, kasihan juga ya. Juga. Dosen yang surga bagi dosen yang cuek, surga banget nih kalau kuliah online. Kalau dia cuek ya. Tapi kita lanjutkan aja, itu kondisi sekarang terjadi. Jadi jurnal yang B ya, B itu jurnalnya apa? Udah ada chapter sebelum, lihat aja di chapter 4, chapter 3 ya. Nah, di B itu adalah asuransi. Uang muka asuransi yang sudah berjalan diakui beban asuransi. Jurnalnya insurance expense pada prepaid insurance. Nah, sehingga prepaid insurance dipindahkan datanya kan di kredit tuh, banyak kredit. Nah, kalau supply expense karena nggak ada insurance expense karena nggak ada akunnya sebelumnya, tambah akun di bawah itu, di bawah total itu. Sama ke supply expense, kan nggak ada akunnya tuh sebelumnya, tambah nama akunnya. Tapi kalau akun sudah ada, seperti misalnya jurnal pensiun kedua, insurance expense nggak ada, tapi saya tambahkan juga prepaid insurance di bawahnya, jangan. Kalau sudah ada akunnya di atas prepaid insurance, ya, yang tambah lagi prepaid insurance di bawah. Kalau waktu masukin data adjustment, hati lihat di atas itu ada nggak akunnya. Kalau nggak ada, boleh tambah di bawah. Tapi jangan akunnya ada, tambah juga akun di bawah. Repot nanti itu, nggak sinkron. Ya. Kemudian jurnal pensiun ketiga, yang C, itu ngakui beban penyusutan di bulan itu. 40, datanya di given. Kenapa data given? Karena saya belum belajar akumulasi penyusutan. Terima datangnya, jangan ditanya, nanti dikasih tahu ya. Tahu. Sehingga beban penyusutan pada depresi, pada akumulasi penyusutan jumlahnya. Kalau saya lihat beban penyusutan nggak ada di akun sebelumnya, tambahkan di bawah. Akumulasi penyusutan, depresiasi akumulasi juga nggak ada, tambahkan di bawah akun. Yang jurnal pensiun C. Yang D itu penyusutan apa yang harus dipindahkan? D itulah ada pendapatan jasa ya yang diakui
full adjustment dari pendapatan diterima di muka unearned surplus revenue. Itu terima di muka sudah dilaksanakan jasanya, sehingga dibikin jenis pensiunnya unearned surplus revenue di debit dihilangkan dan kreditnya surplus revenue. Itu karena dua akun ini ada di sebelumnya, jangan tambah akun baru di bawah total itu ya. Yang tambah baru kan sudah ada semua. Kemudian F itu terkait dengan beban bunga berjalan dari notes payable-nya. Jika di misalnya 50 ada sebelum contohnya. Interest expense pada apa? Pada 50 interest expense dan 50 lagi ke interest payable kalau dia belum bayar ya. Karena kan belum bayar itu. Bunga berjalan ya, interest payable. Karena kedua akun ini nggak ada akunnya sebelum total, maka kita tambahkan dua akun ini di bawah interest expense pada interest payable. Yang E FCDE itu yang terkait dengan piutang ya. Piutang surplus revenue. Ya. Piutang ada jual tapi dia lupa mencatatnya. Ya. Maka surplus piutang dagang pada surplus revenue. Dia sudah laksanakan itu. Sudah laksanakan pekerjaannya. Tapi belum dibayarnya ya. F sudah. Kemudian G itu apa? Itu gaji karyawan yang kemarin saya jelaskan minggu lalu. Dia gaji dalam mingguan setiap 3 minggu berapa? Ada tanggal berapa dia terima gaji. Nah, untuk gaji kalau 31 Desember, 31 Oktober jadi tempohnya hari Rabu ya. Atau hari Kamis. Hari Kamis. Maka nanti gaji 3 hari Senin Selasa Rabu harus diakui sebagai beban gaji pada gaji terutang. Nah, beban gaji sudah ada di atas ini. Di atas sebelum gaji. Ada salary wages expense ada di atas 1.200 gaji terutang Senin sampai Rabu ya. Mungkin 400 sehari $400. Ketiga berarti 1.200. Kemudian juga interest salary wages payable ada enggak? Kalau belum ada tambah nama aku di bawah. Salary and wages payable 1.200. Itu ya. Ya. Halo, kelihatan kan worksheet-nya? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Iya. Kelihatan Pak. Terus kemudian ngerti nggak pindah adjustment itu? Berarti itu belum? Halo? Sudah jam nggak usah saya teruskan. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ngerti ya. Jadi kalau jawabnya lama berarti pada ngantuk ya. Nggak tahu siapa yang tidur. Ya. Dan langkah ketiga ya. Jadi setelah totalkan di bawahnya, total debit credit adjustment itu kalau udah sama, pindah ke langkah ketiga. Menyusun adjusted trial balance. Trial itu disusun langkah ketiga itu. Kita pindahkan cash. Saldonya 15.200 di kolom adjustment nggak ada, berarti pindah aja 15.200. Dan supplies-nya kita balance ada 2.000, balance ada saldo 2.500 debit, dan adjustment ada kredit 1.500, berarti dikurangkan dapat 1.500. Dan prepaid insurance di trial balance ada di debit, adjustment dan di kredit dikurangkan dapat saldo debit 550. Equipment 5.000 nggak ada perubahan, adjustment nggak ada. Tax payable 5.000 nggak ada perubahan, pindah aja ke adjusted trial balance. Berarti pindahkannya kadang-kadang di notes payable itu di kredit, dipindah di debit, salah. Pindah di adjusted trial balance debit. Payable nggak ada perubahan, langsung pindah.
kredit sama kredit juga. Dari sebelah venue, tadi 1.200 di kredit, debit 400, berarti 1.200 kurang 400 dapat kredit 800. Dan hasil kapital, nggak ada perubahan, tidak langsung. Dividen nggak ada perubahan. Service venue, tadi 10.000 di adjustment, ada adjustment tambah 400, jadi tambahkannya 10.400, ini 600 nih. Oh, 10.400 ya. Jadi ini salah dicatatnya. Ya. Oh, sorry, benar ya, karena E ada 200 lagi. Jadi hati-hati itu. Service venue itu ada 2 row ya, 2 row. Row pertama 10.400, row kedua ada 200 ya. Itu hati-hati ya. Dia ada 2 kali service venue itu yang adjustment. Pertama adjustment mengakui penjualan jasa piutang. Yang kedua adjustment uang muka pelanggan yang sudah diberikan jasanya. 200 ya, 400. Dan salary spend tadi 4.000 debit, adjustment nambah lagi 1.200, jadi 5.200. Rent spend nggak ada perubahan. Kalau supply spend 1.500 pindah debit ke debit juga. Insurance spend sama pindah juga. Accumulated depresiasi pindah juga. Dan kredit pindah kredit juga di adjusted trial balance. Kemudian depreciation spend di debit adjustment pindah ke selalu setelah penyusunan 40 juga. Kemudian account receivable juga sama, pindah juga. Trade spend pindah juga. Interest payable pindah juga. Salary wages payable pindah juga. Ini akun dari supply spend sampai ke salary wages payable itu akun baru. Sebelumnya nggak ada akun muncul saat penyusunan. Nanti pindah semua ya. Nanti kita tes jawab pindah, jangan sebelum kamu total jumlah debit kredit jangan cari step 4, step 5 ya. Nah, dibersihin dulu yang nomor langkah 3 ini udah selesai baru pindah. Jadi nanti ditotalkan saldo debitnya sama kredit. Kalau nggak sama berarti dan salah. Kalau salah itu cara dibagi 2, misal di besar debit bagi 2 selisih itu angka itu cari di bagian kredit, di bagian debit ya. Di bagian debit. Kalau itu berarti dipindahkan kredit. Setelah masuk itu. Bisa begitu ya. Kalau itu masa satu, beli satu lagi. Mungkin ada salah tadi debit dimasukkan kredit. Tadi dia harus ditambah dikurangi. Misalkan contoh misalnya service venue kan 10.000 tambah 400 tambah 200 dapat 10.600. Nah, sudah kurang kan 10.000 kurang 400 kurang 200. Jadi 9.400. Salah ya. Itu banyak salahnya. Ya. Nah, kalau udah cocok ya, total debit, total kredit, baru sudah masuk di angka keempat dan 5. Angka 4 itu kita pindahkan angka-angka yang di adjusted trial balance ke kolom income statement. Angka yang mana kita pindahkan? Itu akun-akun revenue dan akun expense. Hati-hati sudah pindah ini. Kadang akunnya akun aktiva, hutang sama equity dipindah ke income statement, salah nanti. Jadi salah. Nanti income-nya salah, apa ruginya salah angkanya. Jadi kita tandain, maka perlu dibuat akun itu disusun di worksheet itu berurutan dari urutan aktiva lancar, cash, surplus. Nggak boleh habis cash, hutang dagang itu ngaco. Nanti benar-benar pasti salah. Jadi kalau sudah di akuntansi itu masuk harus telaten, sabar ya, rajin ya. Itu cukup deh. Asal accurate rata bisa pintar di akuntansi, bisa pintar accurate ratanya. Karena akuntansi itu tambah kurang dan sedikit ya sedikit pintar lah. Ya. Kalau sudah kepintaran malah kadang di akuntansi itu jadi jenuh ya. Itu soal lu bosan ya. Jenuh. Jadi kecuali kalau sudah IQ rata-rata itu, kalau pintar tapi malas ya, nggak rajin, nggak penyabar, itu nggak bisa akuntansi.
Nah, setelah itu dipindah. Ya. Nah, kita cek ya. Angka keempat, ya. Kelima. Ini bisa sekali jalan. Ya. Jalan. Jadi kalau yang akun yang aset dipindah semua kolom kelima itu. Statement of financial position. Ini bisa akun aktiva, pindah semua. Yang ada lagu. Tapi hati-hati kalau dia debit juga, kredit juga. Akun pasifa pindah semua. Akun utang, equity, sel kapital pindah. Dividen pindah juga. Setelah dividen ke bawahnya, itu hati-hati. Bukan punya spend. Karena ada beberapa akun setelah dividen itu, terutama akun muncul baru setelah ada penyesuaian. Itu akun-akun yang terkait dengan neraca. Hati-hati itu. Perlu ditandai itu. Kita seperti misalnya spend itu pasti akunnya income statement, kolom income statement pindah. Misalnya spend, pindah ke kolom income statementnya. Accumulated depreciation, ini nggak bisa dipindah ke kolom 4, income statement. Pindah ke kolom financial position. Karena sebagai rekening kontra account dari aset aktiva tetap. Depreciasi spend, depresiasi spend, itu akun beban dengan kolom income statement angkanya. Kemudian akun receivable, itu bukan akun spend ya. Itu akun aktiva. Pindahnya kolom 5 bagi financial position di bagian debit. Itu saya spend, itu akun beban. Pindah ke income statement di bagian debit ya, angkanya. Kemudian tax payable itu bukan akunnya beban, dia akun hutang. Jangan dipindahkan di di income statement angkanya, tapi pindahnya ke kolom 5 di neraca. Dan salary dan wages payable, ini bukan akun spend, akun hutang. Yang dipindahkan dipindahkan ke kolom 4, tapi kolom 5. Nah, waktu saya memindahkan itu hati-hati matanya ya. Mata saya harus fokus angka yang di kolom ketiga. Angka yang ada di adjustment tribulan. Yang lihat mata di kolom 1, 2, ini salah. Saya selalu memindahkan unreserved venue. Saya pindahkan ke 1.200. Padahal dipindahkan angka yang 800. Ya. Ya, ke 800 ini pindahin. Oleh ini, kelihatan ke 1.200 sebut pindah ke sini. Salah ini. Ya. Masih kecilan mata aja ya. Jadi ini soal kalau ada worksheet soalnya nanti hati sudah ya. Nah, ujian jangan kerjasama lah, ujian. Ya. Walaupun saya nggak bisa lihat, tapi jawaban saya tahu bahasa saya nyontek. Jadi kerjasama, besar tanggung sendiri ya. Ini usaha itu akan diberas seolah-olah bisa saat kuliah, bisa juga setelah kuliah kalau suka nyontek ini. Walaupun dosanya dosa ringan, tapi tetap dosa itu. Nyontek berarti integritasnya, kejujurannya yang susah. Nanti sudah kena nanti. Jujur. Susah sekarang cari masa jujur ya. Nah, setelah net income itu, income statement kolomnya kita sudah menerima dari data kolom ketiga. Tapi dan sebelum ditotalkan cek lagi ya. Cek lagi apakah di bagian kredit itu benar-benar yang pendapatan. Bagian debit benar-benar expand. Jadi masih ada nggak akun expand yang boleh pindah ke bagian debit di kolom 5 ini? Kalau belum cek lagi. Jadi misalnya di kolom kredit itu bagian pendapatan. Ada nggak pendapatan selain jasa itu yang belum pindah? Kadang-kadang ada itu. Jadi dicek lagi. Sehingga setelah oke semua, kita totalkan. Jadi jangan total kolom 5 lu, kolom 4 lu selesaikan. Kolom 4 itu berarti ditotalkan debitnya berapa. Total debit kolom 4 itu menggambarkan total beban. Total kredit menggambarkan total pendapatan. Jadi kalau seandainya di sini kebetulan total kreditnya lebih besar dari total debitnya. Berarti kita bikin angka namanya net income. Income itu angkanya berada di tempat yang kecil supaya seimbang debit kreditnya. Ya.
Misal kalau ini total kredit lebih besar pada total debit, berarti kan laba itu. Artinya pendapatan lebih besar pada beban. Ini dia laba. Nah, kita taruh angkanya di debit, karena debitnya kan kecil nih. Supaya seimbang. Seimbang total debit sama total kreditnya. Itu seimbang kan. Nah, angka net income yang merupakan selisih antara total debit dengan total kredit, di mana tempatnya berada kalau dia laba berada di debit, rugi berada di kredit. Pada saat di kolom income statement, laba berada di debit Kenapa? Debit itu angka lebih kecil. Kalau situ supaya lebih total debit sama total kredit. Nah, kalau dia itu ada di debit, dipindahkan ke kolom 5 di kredit ya, kredit pindahnya. Kalau dia itu net income itu ada di bagian kredit ya, berarti kredit artinya apa? Beban lebih besar pada pendapatan, maka pendapatan lebih kecil, maka kalau di kredit selisihnya itu. Nah, itu menggambarkan dia rugi. Net income-nya kalau di kredit pindahnya ke debit di kolom 5. Debit ya. Debit itu kan beban. Kredit itu pendapatan. Ya. Kemudian di kolom sudah selesai ya, sudah sama jumlahnya setelah kita tulis selisih debit kredit, tulis di tempat yang rendah. Total debit ini sama. Kita totalkan juga yang kolom kelima. Kolom kelima itu kan sudah dipindah angka semua. Totalkan, dicek lagi lah ya. Ada enggak saldo akun aset yang belum masuk ke kolom kelima ini. Jangan masuk kolom 4 misal contoh. Ada enggak akun-akun utang yang ada di kolom berapa? Kolom ketiga itu belum masuk ke kolom kelima, akun utang. Akun equity ada enggak? Ya. Dicek lagi, kalau udah masuk semuanya oke, saya pakai pensil dicek mark kalau kerjaan gitu. Udah totalkan debitnya berapa, kreditnya berapa, ya. Pasti saat itu jumlahnya akan sama. Kalau dia laba, berarti jumlah debit lebih besar pada kredit di neracanya bukan di kolom 4. Kolom 4 kan terbalik ya. Nah, tambah net income di kredit, maka jadi seimbang. Nah, ingat salah satu catatan yang harus saya ketahui ya, di kolom kelima itu ada dividen. Dividen itu bukan akun aktiva, utang dan equity, ya. Tapi dia akun yang mengurangi laba ditahan. Ya, tapi dia masuk ke neraca, karena neraca itu nanti akan menggambarkan posisi neraca sama posisi perubahan laba ditahan. Ya. Laba ditahan. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Pak, maaf Pak, tadi yang Ya. mengurangi beban laba ditahan tuh gimana Pak? Mata laba ditahan tuh? Ya. Jadi gini, laba ditahan itu bentuk laporan ingat nggak sudah? Waktu sebelum saya jelaskan, laba ditahan itu saldo awal, terus laba ditahan, lalu tambah laba atau rugi tahun berjalan, kurang dividen tahun berjalan, dapat saldo laba akhir. Kalau saldo laba yang di laba ditahan yang di worksheet ini itu saldo laba ditahan awal tuh, belum masuk net income, belum masuk dividen, ya. Dividen kan dimasukkan kolom 5 itu. Mana dividen? Enggak dividen sih? Ada kan? Ada enggak dividen situ kolom 5? Ada enggak? Ada, Pak. Yang nanya, yang saya nanya. Ada Yang Pak? nanya coba. Ada. Ada Pak? Ada, dividen masuk kolom 5 bagian debit ya. Tapi dia belum mengurangi laba ditahan, nanti ada laporan sendiri. Karena bagian laba ditahan masuk di kolom financial policy itu. Kemudian labanya laba ini kan laba kan. Kenapa laba? Karena kredit lebih besar pada debit, laba kan. Berapa labanya? Coba yang nanya dia coba sini. Berapa labanya? Labanya 2.860. Nah, itu labanya. Laba itu kalau laba berarti kan penjualan lebih besar pada debit, ya.
Berarti kredit lebih besar pada debit. Berarti pindah ke kredit kan? Di kolom 5 di kredit nggak dipindah? Kredit nggak dipindahkannya? Bagi kredit itu debit. Selisih Hah? debit sama kredit dipindahkan ke kredit, Pak. Dari debit di bagian kolom 4 pindah ke kredit bagian kolom 5. Kenapa? Karena laba itu kan eh, menggambarkan kreditnya lebih banyak pada debit. Sisa kredit, itu sisa kredit. Yang kredit ya. Berarti nggak? Nanti, Pak. Nah, pindah kredit. Karena sisa kreditnya tuh. Kalau dia rugi, berarti taruhnya di kredit kan di kolom keempat, tapi sisa debit namanya itu. Sisa debit pindah kolom kelima di bagian debit, itu rugi. Ya, ngerti nggak? Nanti, Pak. Nah, laba di tanda akhir, saldo laba di tanda akhir di kolom 5 belum kelihatan. Belum ada saldo laba di tanda itu di kolom 5. Tapi akhirnya belum. Kalau akhirnya nanti ada laporan sendiri namanya laporan perubahan laba ditahan, ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Laporan perubahan laba ditahan nanti dimasukkan. Laporan perubahan laba ditahan itu isinya saldo awal laba ditahan. Berapa saldo awal laba ditahan di sini? Saldo awal laba ditahan berapa? Di sini. Karena ini perusahaan baru berarti 0 itu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, berarti 0. Tambah net income. Net income-nya di mana? Berapa? 2.860. Nah, tambah. Kemudian apa nambah? Karena untung kan? Nambah. Dikurang dividen. Dividen berapa? Dividennya 500, Pak. Nah, jadi 2860 dikurang dividen berapa angkanya? 2360. Nah, 36 itu saldo laba di tahun akhir. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, saldo laba di tahun akhir itu angkanya. Tapi di kolom 5 ini nggak ada saldo laba di tahun akhir. Nah, ada saldo laba di tahun awal. Kalau dia awalnya 0 berarti nggak ada juga di sini. Ini kan awal operasi perusahaan. Ya. Gitu. Itu hati-hati itu. Suka mahasiswa salah untuk masukkan memindahkan selisih di kolom 4 ke kolom 5. Nah, kalau di kolom 5 itu selisihnya di debit, angkanya debit pindah ke kolom 5 debit juga salah. Karena selisih dari debit itu sebenarnya selisih lebih dari kredit. Kreditnya berlebih. Labanya berlebih. Maka kredit berlebih ya dengan kredit dong. Kalau seandainya yang tadi di kredit, sesungguhnya kredit itu bukan sesi lebih kredit, sesi lebih debit ya. Maka dari debit dipindah ke kolom 5. Ngerti nggak? Halo? Ngerti nggak? Halo? Iya, Pak. Ngerti. Ya. Ini sudah seteruskan ya. Seteruskan ya. Tunjukkan laporan keuangan dari worksheet ya. Worksheet ya. Ini worksheet itu disiapkan laporan keuangannya pertama untuk kolom 4 ya. Yang angka kolom 4 itu untuk laporan income statement. Kalau kolom 5 itu dua laporan tuh, laporan perubahan likuiditas, laporan perubahan laba ditahan sama laporan neraca. Nah, laporan pertama kan income statement dari kolom keempat. Habis itu baru bikin laporan laba ditahan. Nah, ini laporan income statement ini ada di kolom keempat di worksheet ini. Angka sama, misalnya revenue. Pasti worksheet itu revenue-nya yang di kredit itu 10.600. Spend. Di bagian spend, bagian debit semua. Itu diurut aja, seluruh spend, supply spend, rent spend, insurance spend, interest spend, depresiasi spend. Diurut aja. Berapa total spend-nya? 7740. Ini dicek lagi sini ya. Ini berapa debitnya? 7740 ya. Nih. Sama enggak? Halo? Berarti nggak ada orang nih, sepi di kuburan ya. Tanya dia semua. Ya. Jadi ya itu, jadi
Sama di kolom yang di debit itu. Kalau expand. Kalau service venue sama di kolom kredit. Dan net income berapa? 2860. Di sini berapa? Net income yang mana itu? Di sini berapa? 2860 Pak. 60 ya itu. 60. Langkah kedua di susunan perangkuan itu. Di susunan perangkuan itu langkah pertama bikin net income dulu. Yang bikin neraca dulu. Setelah net income bikin perubahan laba ditahan dulu. Setelah perubahan laba ditahan selesai baru bikin neraca. Kalau itu nggak bisa. Karena neraca itu tergantung dari laporan laba ditahan. Ya. Bukan dari neraca, bukan income. Net income itu menentukan laba ditahan. Laba ditahan menentukan neraca. Jadi langkahnya sesuai urutan itu. Nah, kenapa demikian? Karena di waktu nyusun laporan laba ditahan, hasil kolom kelima betul laporan income itu masukkan ke laporan perubahan laba ditahan. Angkanya berapa itu? Berapa angkanya? 2860. Nah, 60 masuk itu. 2860. Masuk ke laba ditahan. Ya. Nah, setelah itu dikurang dividen. Dividennya di mana dapat? Angka dividen. Dari neraca Pak. Neraca, bukan kolom neraca, kolom kelima. Ya, kolom kelima. Ya. Kolom kelima ya. Kalau dividen itu bukan dimasukkan ke laporan neraca itu. Laporan laba ditahan dikeluarkan. Ya. Dividen ya. Ini laba ditahan nol, sudah karena kalau laba ditahannya ada saldo di kolom kelima, berarti itu mengabarkan laba ditahan awalnya di sini, masukkan sini. Bisa contoh di laba ditahan di kolom 5 itu ada 100. Berarti itu laba ditahan awal tuh 100 itu, bukan akhir ya. Itu hati-hati. Nah, laba ditahan awal tambahan income dikurang dividen dapat saldo laba ditahan akhir. Ya, akhir. Di kolom 5 nggak ada tuh. Nggak ada tuh kolom 5 itu laba ditahan awal dan income sama dividen. Dari kolom 5, laba ditahan akhir nggak ada. Sedangkan laba ditahan akhir itu masuk ke laporan neraca. Neraca. Coba lihat di mana tuh angka. Coba deh. Laba ditahan itu di mana angka di neraca? Laba ditahan akhir di mana? Yang angka di sini nih. Yang angka di sini berapa angka? 2360. Nah, di neraca maksud di mana tuh? Coba. Equity. Equity, Pak. Equity. Ini. Jadi kalau sudah nggak bikin laporan laba ditahan langsung ke neraca aja nggak selesai neracanya. Ya. Waktu bikin neraca tanpa baru besok bikin laba ditahan. Waktu habis neraca nyusun laporan laba rugi. Ngaco itu. Ya. Pasti neraca masih kosong retained earning-nya. Nah, maksudnya biasanya RE itu yang bikin salah itu angka RE itu diambilkan dari worksheet kolom kelima. Ngaco itu. Pasti nggak seimbang. Misal siapa tahu di soal itu laba ditahan awalnya ada ketulis nyusun neraca, bikin neraca dulu dia. Laba ditahan diambilkan data di kolom 5 di worksheet. Celaka lah itu ya. Pasti salah, pasti nggak seimbang. Terus diingat tuh. Ya, itu penting. Nyusun worksheet, nyusun laporan keuangan. Jadi RE itu di neraca itu harus berasal dari angka laporan perubahan laba ditahan. Laba ditahan akhir. Sedangkan laba ditahan yang di worksheet di kolom 5 ya, atau berasal dari saldo setelah penyusunan itu laba ditahan awal tuh. Saldo laba ditahan awal bukan yang akhir. Ya. Kalau saya ikuti kata saya itu pasti benar ya caranya. Ikuti langkah-langkah saya ngomong. Ya. Ikuti aja. Kalau enak sekarang nggak usah catat, karena dengar aja, karena rekamannya saya kirim tuh. Enak sekali. Ya. Tapi sebetulnya dalam belajar itu semua panca indera digunakan ya, supaya mengerti apa melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga menulis. Ya. Kalau saya mendengar, saya melihat aja itu susah, masuknya baru 2/3 itu materi.
Tapi sudah lihat, mendengar, setulis, waduh, pasti optimal hasilnya. Sama sekarang kalau sudah pergi ke Labuan Bajo ya. Saya belum pernah ke Labuan Bajo. Ya. So ke situ pergi hanya melihat dan mendengar aja. Tidak mencatat, tidak direkam ya, tidak difoto. Ya. Pulang di situ lama-lama kenal saya hilang tuh. Ya. Kenal hilang. Makin lama, misalnya kalau ke Labuan Bajonya tanggal bulan Oktober 2020, nanti tanya 2025, udah nggak tahu, nggak kebayang oleh saudara itu, yang hilang itu. Aduh, saya lupa kemana ya saya habis itu, kemana. Tapi kalau ada catatan, ada video rekaman, ada foto, itu bagus tuh, ya, bagus. Catatan diganti dengan video. Tapi sebenarnya kalau mencatat pakai tangan lebih bagus. Ke Labuan Bajo itu selama itu catat. Orang bule itu kalau kemana-mana buat catatan. Ada sih enggak juga, sebagian besar buat catatan. Kalau buat catatan itu pasti dia pingin bikin buku, buku perjalanan dia. Jadi kalau saya lihat ada orang bule ketemu di daerah wisata, dia catat, habis itu dia bikin buku, Mas. Bikin buku. Kalau seorang catat nggak bisa bikin buku. Jadi kalau kita ngarang itu, mengarang pengalaman kita harus catat. Orang yang bisa mengarang pengalaman pribadinya pasti dia buku diari itu. Kalau nggak bisa. Tanggal jam berapa dia nggak ingat. Hanya tahu judul peristiwa aja, nggak bisa ngarang. Ya, jadi kalau sudah mau mencatat perjalanan hidup sudah kuliah sampai sudah menikah punya anak, catatlah sekarang peristiwa-peristiwa yang penting itu. Tidak semua dicatat peristiwa penting ya. Rutin ya catat. Bisa tiap hari makan, besok catat juga makan. Usah. Hari ini tidur, besok catat tidur. Enggak usah catat tidur. Peristiwa-peristiwa penting tentang hidup saudara yang berkesan. Kalau kita bikin novel tentang hidup kita ini, kita ceritakan yang berkesan itu. Kalau novel isinya tidur, habis itu cerita lagi tentang tidur, ngapain ya? Jadi saya bisa bikin novel. Sama dalam perjalanan itu, kalau saya traveling ya, tidak semua saya catat. Hal yang menarik yang tidak pernah saya temukan. Peristiwa di traveling itu yang menarik, saya catat, sudah video, sudah foto. Ya. Walaupun di foto tapi catat juga, karena catatnya ada tanggal, ya, jam berapa, apa, ada kondisi apa sudah memfoto, itu juga ada catatannya. Ya. Walaupun foto video bukan berarti nggak mencatat, catat loh, ya. Catat juga. Kuliah juga sama, ya, kuliah sama. Jadi kalau sudah traveling seperti itu, saya yakin bekas sudah traveling itu kapanpun saya bisa cerita dengan lancar. Jadi kalau kuliah semua sudah punya kapal cindera saudara, berapa tahun setelah kuliah pun bisa sudah jawab selancar. Bagi sering dilihat catatan. Ya. Sekarang mungkin saya nanti bisa lihat catatan kuliah saya. Saya buka YouTube, saya itu sudah lihat, walaupun sudah 3 tahun, saya baca lagi YouTube. Mudah YouTube ini nggak collab tahun depan. Kalau collab pasti hilang semua rekaman-rekaman. Semua. Tapi kalau YouTube itu tetap eksis sampai 100 tahun ke depan, saya masih bisa menikmati. Tapi kita nggak tahu, nggak ada yang kekal dunia ini. YouTube itu luar biasa makanya. Tapi jangan dikira nggak mungkin dia collab ya, bisa aja. Ya. Kalau collab berarti tanda kiamat. Kiamat itu diawali di mana semua teknologi berhenti total di dunia ini. Jadi total. Ya. Itu tanda kiamat akhir. Ya. Kenapa berhenti total? Karena suhu jadi tidak stabil ya. Tidak stabil, kemudian gelap, kemudian sinyal sudah nggak ada, dicabut oleh Allah, sehingga api sudah nggak berfungsi, mobil sudah nggak bisa jalan. Kalau mobil elektronik bisa jalan, ya. Bagi mobil yang pakai remote ya, atau mobil yang pakai
setirnya pakai digital ya, bisa jalan ya. Apa tuh mobilnya nggak ada driver, kosong, bisa jalan ya. Kembali ke zaman purbakala ya. Nah, itu udah hilang semua, memori hilang, semua hilang. Jadi mana ni? Ya. Kemudian kita menyiapkan jurnal penyusuan di worksheet tadi tu ini. Worksheet tadi ini, kalau belum dicatat jurnal penyusuan, harus dicatat dulu ya. Ini yang di kolom 2 ini. Kalau belum dibuat jurnal penyusunnya, dibuat dulu. Tapi kalau ini dari jurnal penyusuan, sudah okey. Sudah okey. Ya. Nah, bagian kedua itu kita siapkan closing entries jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Jadi setelah kita buat laporan kewangan ya dari worksheet ya, kemudian kita siapkan jurnal penutup ya, jurnal penutup. Jadi kalau di dalam accounting cycle kan dari analisis transaksi, kemudian kita bisa mencatat debit kredit, kalau kita posting ke buku besar, dapat saldo akhir dari masing buku besar. Setelah akhir buku besar itu, kita langsung neraca saldo sebelum penyusuan, kita buat adjusting entry set penyusuan. Setelah penyusuan kita posting lagi buku besar, dapat lagi saldo akhir buku besar setelah penyusuan diposting. Kemudian dari situ disusun lagi neraca saldo setelah penyusuan. Setelah penyusuan nanti kita gunakan bikin worksheet ya, worksheet lah, bikin laporan keuangan, laporan keuangan maupun closing entries, post closing trial balance. Jadi ini terakhir. Ini cycle-nya berakhir dari post closing trial balance, saldo setelah penutup. Jadi closing entries jurnal penutup itu ya, itu tujuannya lah untuk menutup akun-akun temporary. Jadi akun itu kalau dilihat dari jangka waktu kepakainya, ada akun yang kepakai selamanya sampai perusahaan itu tutup ya. Jadi akun itu artinya saldonya berkumulasi terus ya sampai perusahaan tutup. Ada juga akun yang saldo itu begitu selesai laporan keuangan tahunan ditutup, nanti tahun besok buka lagi saldo baru, saldonya 0 lagi. Nah, itu kalau yang akun seperti itu, kalau dia dipakai terus terkumulasi terus sampai perusahaan tutup, itu namanya akun permanen account. Nah, itu tidak tutup itu. Tapi kalau akun-akun yang sifatnya hanya muncul saldonya itu sampai laporan keuangan dibuat periode setahun ya. Setelah itu periode berikutnya akun itu dibuka lagi dengan saldo 0 lagi ya. Sehingga saldo tahun sekarang ada hubungan dengan saldo tahun lalu. Nah, itu akun itu temporary. Apa itu akun temporary? Akun revenue itu akunnya dibuka di awal tahun, saldo 0 tuh. Jadi saldo akun revenue di tahun sekarang nggak ada hubungan dengan saldo akun revenue tahun lalu, nggak ada hubungannya. Ya. Saldo expense tahun sekarang nggak ada hubungan dengan saldo expense tahun lalu. Karena expense sekarang saat di awal tahun 0 saldonya. Oh gitu Pak, dulu kemana larinya? Nah itu tutup. Plan 0 akhir tahun sehingga buka lembaran baru lagi. Jadi kalau ibaratnya di Indonesia manusia itu akun temporer. Karena akun temporer itu manusia itu dia agak selama di dunia. Ada masa dia terbatas umur langsung meninggal. Ya. Kamu saudara semua kita meninggal. Masalah waktu ya. Kemudian dividen itu saldo dividen tahun sekarang nggak ada hubungan dengan saldo dividen tahun lalu. Karena dividen tahun sekarang dibuka dengan saldo 0. Saldo dividen tahun lalu saldonya kemana? Tutup. Dan berikutnya nggak ada lagi. Buka lembaran baru lagi. Itu akun temporer. Nah, 3 jenis akun ini yang perlu ditutup. Sedangkan akun yang terlalu akumulasi, misal cash. Oh, tahun lalu saldo cash sudah 100. Periode sekarang muncul lagi saldo awal cash 100. Ya. Nanti
mutasi ya, di kredit nanti saldo akhir itu lagi tahun depan namanya di carry forward ya, di carry forward. Jadi saldo permanent account will be to carry forward, will be carry forward, jika dibawa ke masa depan. Sedangkan saldo akun temporary, revenue dan spend tidak dibawa ke masa depan. Cukup di sini aja, berhenti di sini. Ya. Maka akun temporary. Akun ini bagaimana? Cukup di sini itu. Dia melalui jurnal penutup ya. Nah, ini ya. Jadi jurnal penutup itu secara formal diakui ya di buku besar dengan mentransfer ke dengan mentransfer income, dan income ditransfer. Income itu transfer berasal dari revenue expense ke ordinary capital. Ordinary capital di mana maksudnya? Ke laba ditahan. Dividen juga ke laba ditahan. Sehingga nanti di saldo dari masing-masing temporary akun itu seperti saldo revenue, expense, selalu pindahkan tutup ke akun-akun laba ditahan semua. Akun laba ditahan itu bagian dari akun owner's capital. Maka jadi nol saldonya, ya. Nol. Jadi perusahaan secara umum akan menjurnal dan memposting jurnal penutup itu, sehingga menyebabkan saldo buku besar jadi nol, buku besar bersangkutan jadi nol, ya. Sehingga di prodi akuntansi berikutnya, ya berikut tahun depan itu nggak dipakai lagi saldo baru lagi, ya. Coba lagi, ngerti nggak? Halo? Oke, Pak. Nanti sudah bisa baca ceritanya. Kalau nggak puas cerita saya, baca di buku ya. Kalau nggak sudah baca buku terjemahan boleh juga. Kalau bisa juga sudah ngerti lah. Hati-hati baca di Google. Di Google itu kalau sudah bacanya kalau baca artikel-artikel yang akun-akun pribadi itu nggak bisa tunjuk kan. Itu akun resmi jurnal ya, atau buku e-book ya, boleh lah. Nah, jurnal penutup apa? Jurnal yang menutup akun-akun temporer, revenue expense dan dividen di akhir tahun, supaya saldo di awal tahun sudah nggak ada lagi. Ya. Misalnya akun expense, tutup income summary. Income summary itu menutup akun expense sama akun revenue. Nanti income summary itu tutup ke return earning. Ya. Dua langkah menutup expense dan revenue, dua langkah. Langkah pertama tutup dia ke income summary, kemudian selalu income summary tutup ke laba ditahan. Kenapa dua langkah? Kenapa nggak langsung ke laba ditahan? Nah, karena coba ingat ini ya. Karena return earning itu tidak menerima akun expense sama akun revenue. Dia menerima akun net income. Net income itu kan udah bersih itu. Bersih, revenue dikurang expense, bersih. Nah, supaya dapat net income masuk ke earning, dibuatlah akun sementara income summary. Ya, akun summary itu saldonya akan menunjukkan net income tu. Kalau saldo debit berarti net income-nya rugi. Kalau saldo kredit berarti net income-nya untung, gitu aja. Ya. Kapan dia saldo debit? Kalau expense lebih besar pada revenue. Kapan dia saldo kredit? Karena revenue lebih besar pada expense, itu aja. Ya. Saldo itu dipindahkan ke RA. Kalau saldo debit berarti RA-nya sebagai pengurang. Dan dia rugi. Kalau saldo income summary itu berarti menggambarkan net income di kredit, berarti laba itu. Nah, kemudian juga dividen ditutup juga ke RA. Jadi RA itu menampung saldo akun-akun revenue, expense, dan dividen. Kalau revenue expense ditampung bersihnya aja setelah diterima dari penampungan sementara akun income summary. Summary itu adalah akun penampungan sementara supaya mendapatkan angka net income itu sebenarnya. RA itu nggak mau nerima expense dan revenue, masing-masing nggak mau terima, terus bersih aja. Maka dibentuklah akun perantara income summary. Itu jawabannya. Itu kalau jawab itu, ya. Nah, dengan demikian kita bisa bikin jurnal penutup ya. Pertama menutup akun revenue. Revenue itu kan selalu di debit, di kredit. Kalau kita tutup sepanol di kredit.
Dengan mengkredit service revenue berarti kita posting ke buku besar revenue, berarti saldo revenue akan nol tu. Karena saldo revenue itu kredit. Kita tutup debit, maka nol saldonya. Kemudian tadi seperti gambar ni, tanpa income summary, maka dikredit income summary. Kemudian semua akun-akun expand ditutup dengan mengkredit akun expand, berarti kalau kita posting buku besar, pasti saldonya nol itu. Tapi kalau kita posting buku besar dari jurnal penutup ini saldo belum nol, berarti salah. Salah itunya, jurnal penutupnya. Salah itu beberapa faktor. Pertama, angkanya nggak benar, yang tutup itu. Yang kedua, nutupnya salah. Expand tutup ke debit, salah dong. Lalu expand tutup kredit ya. Expand tutup debit, salah. Ya. Tinggal tak sama angkanya. Ya. Nah, itu jadi untuk to close expand account. Cuma expand account sekali aja, jangan satu-satu. Misalnya supaya expand ke income summary, itu revenue expand income summary banyak sekali. Di total digabung aja semua. Service revenue juga kalau ada service revenue ada 2 macam, 3 macam, tutup sekaligus saja. Satu jurnal penutup aja. Masing-masing, gak efisien. Ya. Referensi itu kalau kita sudah posting buku besar, ini nomor akunnya, kode akun. Misalnya service revenue tulis 400, berarti udah posting ke buku besar service revenue, kode akun 400. Itu dengan kalau kita pindahkan buku besar, maka saldo masing-masing buku besar yang tercantum di sini, saldo kan nol. Jadi income summary itu saldo akan bisa debit kredit. Nah, kemudian income summary dipindahkan ke laba ditahan dipindah. Kan menggambarkan income, itu close net income. Net earning itu saldo menggambarkan net income. Lalu itu telah mengcover revenue dan spend, saldo income summary itu. Jadi kalau saldo income summary itu dikredit, maka tutupnya debit. Sehingga area dikredit, area naik gitu. Naik karena laba. Tapi kalau income summary saldo debit, tutup ke kredit, sehingga area di debit, berarti area turun. Ya. Berarti enggak? Halo? Ngerti, Pak. Nah, tuh ya. Iya, Pak. Ya. Dua yang ngomongnya. Nah, itu jadi ya. Kalau dividen itu langsung dimasukkan ke RA. Dia nggak perlu pakai perantara, jangan dividen masukkan ke income summary. Karena income summary itu dalam rangka untuk menampakkan net income. Dividen bukan pos yang digunakan untuk menghitung net income, dia itu sendiri. Dividen itu langsung masuk RA, ya. Mengurangi RA kan debit tuh, berkurang RA-nya. Dividen itu saldonya kan debit, tutupnya kredit. Begitu diposting ke buku dividen, ke buku besar dividen, pasti saldo dividen akan nol. Ya. Jadi sehingga dengan demikian, dengan jurnal penutup ini, kalau kita posting ke besar seperti ini, ya, nah, kan dari jurnal penutup posting ke besar angkanya. Apa yang terjadi? Setelah expand jadi nol, ya. Basic expand jadi nol, setelah expand jadi nol, setelah expand jadi nol saldonya, ya. Kemudian re-expand saldo jadi nol, ya. Itu nol semua saldonya, saldo ini. Ini ya, kalau tutup ini kan dari saldo ini di masih income summary tutup, ya. Dan juga service revenue akan nol, ya, masih income summary. Nah, kemudian income summary begitu jadi nol juga. Kemudian dividen ke RA jadi nol juga, ya. Jadi karena di kiri kanan sudah sama, saldo debit sudah sama, tapi nol, gitu. Nol semua, ya. Maka dengan demikian kalau sudah nol, berarti begitu memulai awal kehidupan baru di tahun depan, itu saya tanya apakah ada saldo awal dari akun revenue? Penjawab. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apakah ada saldo awal expand atau berikutnya? Nggak ada juga, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi artinya saldo revenue, saldo expand tahun sekarang tidak di carry forward ke tahun depan, tidak dibawa ke tahun depan. Cukup di sini aja. Ya akhir tahun ini aja selesai. Nah, sehingga neraca saldo setelah penutupan, nah inilah rekening-rekening yang akan dibawa ke tahun depan saldonya. Apa itu? Akun-akun neraca. Akun neraca, akun-akun expand udah habis semua.
Ya, akun expand revenue, ya akun income statement itu akunnya temporary. Rasanya temporary karena periodik. Laba rugi tahun 2008. Berarti artinya akun-akun 2008 revenue expand itu tidak dipakai angka di tahun depan. Nggak dipakai angkanya tahun depan. Itu dibuka akunnya, akun baru saldonya. Kenapa? Dia sudah ditutup di kuburan. Maka itu kayak kuburan. Di kuburan dari revenue, kuburan dari expand. Tidak langsung ya. Jadi kuburan income summary, kuburan dividen. Ya. Income summary itu kuburan dari revenue expand. Dan kuburan digabung ke kuburan laba ditahan. Ya, kuburan itu. Jadi kalau ingin tahu masa lalu revenue expand, dia aja kuburannya. Kuburannya apa? Laba ditahan. Wah, gimana ya? Kapan, berapa penjualan tahun 20 tahun lalu, Husan? Ada nggak? Ada sih Pak, di kuburan, digabung semua di kuburan tuh. Kuburan apa? Laba ditahan. Karena laba ditahan itu akumulasi, ya, revenue expand sama dividen sejak berdiri sampai sekarang. Setelah dikurangi dengan dividen ya, dividen bisa dikurangi lah. Sekarang, ya. Jadi income ya, akumulasi income, akumulasi dividen ada di masa lalu sejak mulai perusahaan berdiri sampai sekarang. Gimana tuh? Ya, apa ditahan di kuburan, ya. Sedangkan akun neraca masih hidup sepanjang masa berjalan, akun kas berputar terus. Tak pernah berhenti kecuali perusahaannya bangkrut, berhenti cash. Jadi kalau akun revenue itu akhir tahun masuk kuburan RE. Itu masuk kuburan RE. Manusia jangka waktunya berbeda. Ada yang perlu dilaporannya setahun masuk kuburan. Laporan itu umurnya, umur manusia itu. Manusia udah 5 tahun masuk kuburan. Padahal masih jalan, masih pakai. Ya. Itu yang penutup nih. Ya. Yang menutup akun-akun temporary. Oke. Nah, muara akhirnya laba ditahan. Tapi kalau beban dan revenue expand itu tutup dulu ke akun sementara income summary, baru dikubur di laba ditahan. Kenapa? Karena laba ditahan itu tidak menerima akun revenue, akun expand. Dia mau menerima income aja, bersih aja tuh. Ulasan. Kalau ada nanya nilai, kenapa expand tidak bisa untuk langsung carry? Kenapa? Jawaban tadi itu. Di buku nggak ada jawaban itu. Buku nggak ada. Jawaban buku. Pemahaman sudah, pemahaman saya dulu ya. Rasa merenung, wah ini rupanya. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita jelaskan step dari including cycle. Karena sudah selesai, kita review lagi untuk bagaimana kita menyiapkan jurnal koreksi kalau terjadi kesalahan. Nah, kita review lagi. Jadi kita sudah menyelesaikan including cycle, sehingga kita review. Jadi pertama kali analisis business transaction. Jadi ada transaksi yang terjadi, dianalisis apakah ini mempengaruhi atau tidak posisi keuangan. Kalau ya, kalau tidak nggak dicatat. Kalau ya, tunggu dulu catatnya, karena kita tahu akun apa terpengaruh, akun apa utang, expend, revenue atau equity dan sebagainya. Dan di debit ke kredit menambah atau berkurang, debit ke kredit ya, kemudian berapa jumlahnya, boleh catat. Ya, kalau itu jangan, harus sampai situ, nggak bisa sembarang catat. Kemudian dicatatnya apa? Catatan pertama akuntansi jurnal. Nah, itu catatan pertama akuntansi. Record. The first record of accounting adalah is jurnal. Okay. The first record of accounting itu is jurnal. Jurnal transaksi. Bukan mencatat pertama kali dari penjualan ke bukti akuntansi, itu bukan, itu mendokumentasikan, bukan mencatat. Jadi kalau sudah mencatat transaksi ke dalam dokumen, misalnya kalau penjualan kwitansi penjualan ya, order penjualan, itu bukan mencatat, itu mendokumentasikan.
peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai dasar pembukuan mencatat. Dasar mencatat itu dokumentasi. Nggak bisa, kalau nggak ada dokumentasi nggak bisa catat loh. Ngomong doang nggak bisa. Di akuntansi nggak ada istilah omdo. Omdo itu di luar ilmu lain. Akuntansi nggak ada omdo loh. Ngomong doang nggak bisa. Catatannya mana? Ya. Pak, ini sistem informasi akuntansi nggak benar. Jangan omdo dong. Bukti mana? Itu akuntansi, Mas. Ya. Kalau ada masuk akuntansi omdo, jangan masuk akuntansi. Masuk di manajemen. Manajemen itu omdo tuh. Omdo ya. Karena kita perlu berimprovisasi, ya, berimigrasi di manajemen. Bisa omdo. Tapi realisasi kan tergantung dari kemampuan tim ya. Omdo itu bukan negatif. Omong doang tuh kalau realisasi nggak bisa, mau apa ya? Harus omong deh, harus omong ke depan tuh. Manajemen itu semuanya omong. Manajemen semuanya omong. Ya, kalau omongnya dilakukan semua, berarti bukan omdo. Tapi kalau manajemennya ada sebagian lakukan, jadi sisanya omdo namanya. Manajemen. Tapi benar nggak? Ya memang seperti itu, gimana lagi kemampuannya. Berarti timnya nggak becus untuk melaksanakan omongnya si direksi, nggak bisa. Jadi akhirnya omong direksi itu jadi omdo. Lalu di bawah tidak bisa merealisasikan. Itu omdo itu ya. Itu omdo. Itu omdo itu diketahui setelah realisasi. Kalau di awal bukan omdo. Ya. Misal di awal tahun, saya pingin ini, nah, itu bukan omdo. Omdo setelah akhir tahun. Wah, akhir tahun omongnya 10 yang dilaksanakan 8. Omdo berapa? Omdo 2. Omdo 2 itu bukan berarti negatif ya, memang kemampuan seperti itu. Ngomong 100, itu 150, berarti omdo negatif. Apa omdo? Bukan omdo negatif. Ya omdonya nggak ada. Malah bagus malah ya. Itu ya. Sampai di pos ke buku besar, siapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, mungkin dalam penyesuaian, siapkan dalam penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, siapkan laporan keuangan dari neraca saldo penyesuaian itu, setelah penyesuaian jurnal, pos closing entries, dan sajikan setelah penyesuaian. Ya. Nah, ini analisis transaksi bisnis seperti yang dijelaskan kemarin ya, proses kedua. Ini jurnal transaksi ya. Ini review aja. Ini analisis transaksi, ada transaksi yang apakah aset bertambah atau berkurang ya, dan seterusnya. Kemudian jurnal ini seperti ini ya. Kemudian diposting ke besar ya. Kemudian keempat disiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian ini ya, contoh yang kemarin itu. Kemudian jurnal penyesuaian ya, penyesuaian entries, jurnal itu diposting kuku besar, jurnal penyesuaian itu. Kemudian siapkan neraca saldo setelah penyesuaian seperti ini. Kemudian ketujuh, siapkan laporan keuangan dari neraca saldo setelah penyesuaian, bikin laporan keuangan. Laporan keuangan pertama dibikin apa? Income statement dulu, laporan perubahan laporan ditahan dulu. Kalau boleh neraca, jangan neraca dulu ya, ini urutannya. Dan setelah itu bikin jurnal dan jurnal penutup ya. Menutup akun-akun revenue expense ke income summary tutup ke laba ditahan, kemudian dividen untuk ke laba ditahan ya. Habis itu dibuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo penutupan isinya apa? Isinya saldo di akun permanen, akun neraca. Sedangkan akun laba rugi udah nggak ada lagi, kalau udah tutup ya. Masuk dividen. Kemudian jurnal koreksi, affordable step ini tidak bisa dihindari ya. Koreksi kalau terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi biasanya unnecessary, tidak penting jika accounting record free dari error, free dari kesalahan, tidak perlu dibuat. Dan membuat apakah errornya bisa di cover atau enggak. Kalau bisa telah discover itu, tidak bisa discover itu harus di adjust, must be posted before closing entries. Harus di post sebelum closing entries. Jadi kalau ada error harus dibuat sebelum jurnal penutup. Kalau sudah setelah jurnal penutup, berarti error itu nanti masuknya ke laba ditahan ya, tahun berikutnya ya. Jadi kalau koreksi itu terkait dengan revenue expense, kalau sebelum tutup masih bisa mempengaruhi saldo revenue expense. Tapi koreksi yang terkait dengan revenue expense itu telah dilakukan jurnal penutup, nggak bisa lagi ke revenue expense, karena revenue expense udah mati. Jadi kemana? Ke laba ditahan.
pendapatan itu dikoreksi. Misalnya ada penjualan tahun lalu lupa catat 100 juta. Tapi kalau belum ada jurnal penutup, bisa langsung penjualan 100 juta pada cash misalnya. Tapi kalau jurnal penutup sudah dibuat, maka nggak bisa lagi langsung ke revenue debitnya. Debitnya apa? Return earning. Return earning itu kasih ke kuburannya. Kuburan revenue, return earning, masukkan ke kuburannya. Sama orang mati utangnya dibayar ke siapa? Nggak bisa ke dia. Kuburan dia. Nanti yang diambil oleh si wali warisnya. Ya. Itu. Ini misal jurnal koreksi ya, misal tanggal 10 Mei Mercato menjurnal dan post 500 tagihan cash yang berasal dari piutang dari customer, debit cash dan kredit service venue 500 ya. Kemudian kesalahan ini discover ketika customer membayar saldo sisanya secara full ya. Jadi ini waktu jurnal koreksinya cash service venue ya 500 ya. Masalah itu ya. Kemudian harusnya waktu dibayar itu bukan cash pada service venue. Masa ya terima tagihan maksudnya service venue. Harusnya cash pada account receivable harusnya. Maka jurnal koreksinya kita bandingkan seharusnya sama ini. Jadi harusnya apa? Service ini dikoreksi dia di debit, kreditnya account receivable. Jadi jadi benar itu. Ya. Cash enggak, karena cash sudah benar. Yang enggak benar service venue ya. Revenue itu kalau benar maka di debit, kreditnya account receivable ya. Itu supaya menjadikan jadi correct entry dengan adanya correcting entry ini sehingga jurnal benar menjadi cash pada account receivable karena service venue kan hilang nih. Tadi di kredit sudah lebih hilang, berarti yang ada apa cash pada account receivable udah benar kayak jurnal yang benar ya. Dan yang kedua misalnya kan itu cara ngoreksi. Kalau ngoreksi transaksi itu harus tahu jurnal yang salah, antara catat dan salah seperti apa, jurnal benar seperti apa, baru bisa jurnal koreksi. Kalau enggak bisa. Jadi kalau salah nggak tahu jurnal benar nggak bisa ngoreksi. Mengoreksi orang itu kalau salah tahu kemampuan saya lebih dari orang, itu yang benar. Ngoreksi ke dokter, ngoreksi dokter harus dokter juga, jangan bukan dokter, ngoreksi dokter. Konyol itu ya. Mengoreksi saya sebagai akuntan, harus akuntan dulu bisa ngoreksi saya. Ya. Kalau terkait dengan akuntansi ya. Nggak bisa. Kalau enggak diam aja. Ya. Saya ingin mengoreksi bapakmu salah. Terus kuat dulu koreksi apa agama, kuat dulu agamanya, bisa koreksi bapaknya. Kalau agama kuat, koreksi agama bapak, kacau juga itu. Nanti dapat kusir. Syaratnya harus mengetahui jurnal yang korek jurnal benar ya. Misalnya dia membeli equipment 4.500 catat 450. Harusnya berapa? 4.500. Yang benar kan equipment 4.500, account payable 4.500. Jadi apa? Jadi equipmentnya kurang berapa? 4.500 kurang 4,5 berapa? 450. Maka equipment tambah lagi 450, account payable tambah 450. Ini. Kalau jurnal koreksi ini, maka posisi akan menjadi equipment 4.500, account payable jadi 4.500. Coba posting. Ini jurnal koreksi ini posting ke equipment jadi berapa? 450 tambah 450 jadi 4.500. Jadi menjadi correct entry yang benar. Ya. Kemudian keempat, identifikasikan seksi yang dikelompokkan laporan posisi keuangan. Itu. Jadi posisi keuangan itu jadi klasifikasi posisi keuangan, klasifikasi aset, equity, liability. Kalau aset udah karena aset, long term investment, property, ini tipe tetap intangible. Kelompok tadi kan mulai ada kelompok. Jadi aset itu kelompoknya karena aset. Nanti kita bahas lebih jauh. Karena aset itu aset yang umurnya aset digunakan untuk operasi utama perusahaan, mendukung langsung, menggunakan langsung operasi. Jadi bisa diklaim dalam bentuk cash kurang setahun. Atau diklaim dalam bentuk penggunaan kurang setahun. Diklaim bentuk penagihan kurang setahun. Long term investment, perusahaan beli surat berharga investasi, bukan dimasukkan untuk operasi, tapi juga untuk dapat hasil di luar investasi, dari luar operasi ya.
Nah, long term, kalau lebih setahun long term investment. Nah, PPA ini property, plant and equipment. Itu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasi. Istilahnya fixed asset. Tangible asset apa? Itu aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung operasi, tapi fisiknya kelihatan dan dia bukan aset keuangan. Aset keuangan kan nggak ada kelihatan juga fisiknya. Seperti hutang itu aset keuangan. Ini long term investment aset keuangan, tapi dia bukan intangible asset. Dia itu khusus yang ada fisik tapi membantu mendukung operasi, itu tangible. Kalau nggak dukung operasi, itu namanya long term investment sama current asset. Pada equity liability. Equity liability itu ada equity, ada non-current liability, current liability. Current liability itu, jadi liability itu bagi dua, ada current, non-current. Current itu yang dimana utang itu timbul transaksi masa lalu dan donasi dari aktiva lancar. Kalau non-current liability, utang timbul dari masa lalu, current liability ya, non-current liability. Tapi pelunasan lebih dari setahun yang dibuat dari aset perusahaan. Cadangannya bisa aset non lancar, cadang pembayarannya. Kemudian equity itulah aktiva bersih yang berasal dari aktiva dikurang utang. Nah, ini bentuk dari neraca setelah diklasifikasikan itu. Dimulai dari current asset, current asset itu diurut berdasarkan likuiditasnya, dari cash, dari short term investment, account receivable, not receivable, inventory, surplus, prepaid, and sebagainya. Ini agak terbalik dia, terbalik. Habis itu dikelompokkan long term investment. Long term investment seperti investasi pada saham, investasi pada obligasi, investasi pada real estate atau property investment ya. Dan kalau dia PPA, tipe tetap diurut berdasarkan umur paling lama, land, equipment, sama kendaraan misalnya. Tangible aset seperti paten gitu ya. Contoh aset diklasifikasikan. Kemudian kalau equity dan liability dikelompokkan seperti ini. Ada current liability itu diurut berdasarkan yang paling cepat dilunasi sampai yang agak kurang setahun. Seperti note mulai interest payable, ada service revenue, salary wages payable, account payable, baru notes payable. Urutannya. Dan kalau non current liability mulai dari notes payable, ada notes payable itu dari jangka panjang, notes payable lebih setahun. Kemudian mortgage payable seperti utang hipotek atau utang obligasi ya. Dan seperti equity mulai dari share capital sama RA ya. Itu dikelompokkan tadi sebelumnya kan nggak dikenal kelompok ya. Dan tangible asset, contoh tangible asset itu seperti long life asset yang tidak memiliki physical substance, tapi dia bukan aset finance ya, financial asset ya. Tangible asset itu contohnya seperti apa? Capitalized development cost, goodwill, ada intangible asset ya, paten dan sebagainya ya. Lalu PPA terdiri apa? PPA itu syaratnya dia umurnya lebih setahun ya, digunakan untuk mendukung operasi dan disebutkan dilokasikan masing-masing umur karena yang asumsi makin lama dipakai nilai makin turun. Dan akumulasi depresiasi itu untuk menampung penyusutan setiap tahun. Dan kadang sebut juga fixed asset atau plan asset sama. Dan ini contoh dari PPA atau aktiva tetap ya. Lalu dari yang paling lama umurnya tanah, holding, struktur itu apa? Struktur dari apa? Gedung dan sebagainya yang fasilitas ya. Dan machinery, physical, dan other. Nanti dikurang akumulasi depresiasi. Di gabungan dari ini akumulasi depresiasi kalau akunya dipisah akumulasi depresiasi gedung, akumulasi depresiasi struktur, akumulasi depresiasi mesin, physical dan lain. Mesti digabung ya. Dapat di buku ya. Di buku dari PPA itulah 28824 ya. Gitu. Long term investment contoh seperti apa? Long term investment itu investasi saham, obligasi pada perusahaan lain. Investasi long term aset seperti tanah, bangunan ya, dan sebagainya. Long term not receivable ya, investasi pada non receivable yang jangka panjang ya. Nah, ini contoh long term investment, not marketable equity investment. Nanti kita pelajari di intermediate seterusnya dengan berikut. Ya, karena aset itu seperti aset digunakan untuk mendukung apa? Digunakan langsung dalam operasi. Ini mengconvert cash sehingga cash bisa digunakan untuk dalam operasi perusahaan, beli bahan baku, bukan jadi barang jadi nanti
piutang tarik lagi sampai cash kembali, itu operating cycle. Ini kurang setahun. Ini operating cycle itu mulai dari cash keluar dari perusahaan untuk beli bahan baku, kemudian diproses jadi bahan jadi, kemudian dijual bentuk piutang tagih dapat cash lagi. Itu operating cycle. Operating cycle itu waktu ini dibutuhkan mulai dari beli bahan baku, kalau dia itu merchandise ya, jual dengan kredit, timbul piutang, kemudian tagih, customer kembali cash. Itu berapa lama waktu? Itu operating cycle. Kemudian karena aset ini seperti inventory, ya, boleh cash bawah, cash equivalent yang paling, arti justru mereka paling liquid, bercepat dikonversi cash. Cash equivalent dikonversi dalam bentuk cash, suatu investment dikonversi cash dalam bentuk dijual, current tax aset dikonversi ke dalam cash, perlu konversi dalam bentuk manfaatnya, derivative financial instrument dikonversi dalam bentuk dijual, ada receivable mungkin dikonversi dalam bentuk ditagih, inventory dalam bentuk dijual dan sebagainya. Equity ada proprietorship, kalau dia sahamnya perusahaan individu, perorangan, CV itu langsung akun kapital tuan A, tuan B. Kalau partnership sama ya, masih partner. Tapi kalau korporasi, PT, nanti bentuk saham ya. Jadi ada equity, capital, retained earning. Ya. Capital sendiri nanti ada premium dan sebagainya. Non-convertibility ini contohnya, mulai dari yang cepat dilunasi sama yang lambat dilunasi. Ini dimulai deferred tax liability, provision, pension plan, long term debt, hutang yang panjang ditempuh kurang setahun. Ini dari bawah ya ke atas ya. Kemudian currentability, kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang satu siklus operasi atau mana lebih lama, setahun, atau kalau lebih lama operating siklusnya 2 tahun, maka paling lama 2 tahun. Kalau siklus operasi 3 bulan, paling lama setahun. Gitu. Contoh umumnya seperti utang dagang, utang gaji, utang wesel, utang bunga, utang pajak penghasilan, kemudian utangnya panjang ditempuh kurang setahun ya, porsinya. Liquidity, kemampuan di currentability, lihat bagaimana kemampuan membayar kewajiban diperkirakan dalam tahun ke depan seperti apa ya. Ini contoh currentability yang mulai dari yang cepat lunasi, ada currentability ya. Ini current maturity for long term debt ya. Ini dah tadi. Okay. Kemudian tujuh kelima, saya jenab balik ya. Jenab balik ini bisa digunakan, bisa enggak ya. Jadi tergantung saat jenab position, saat misalnya contoh pada saat mencatat uang muka asuransi, apakah dicatat sebagai beban atau sebagai aset. Kalau sebagai beban maka harus ada diskresi. Tapi kalau sebagai aset enggak ya. Itu aja isinya. Ya. Misalnya jenab balik ya. Misal pada saat pada gaji ya, salary which is expense ya, maka ini tanpa jenab balik kalau salary which is expense ya, bisa terima. Ya. Dari persentage salary and general general awal ini initial salary 3 ada penyisian kalau sebenarnya ada utang gaji nanti masuk salary wages expense. Karena closing interest income summary pada salary wages expense. Closing interest pension. Kalau closing interest tidak ada, ya, tidak ada closing interest dibuat. Karena sudah mencakup sudah sesuai ya. Kalau subsequent salary X3, salary wages expense, kurang salary expense seperti ini. Tapi kalau dengan closing interest itu kalau gini itu nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau seandainya jumlah sama nanti ini ya balik ini baliknya salary wages payable pada salary wages expense, jadi hilang semua ya itu isi 100 ini kan nggak ada persentage. Kalau persentage berarti jika salary wages payable kan berapa ini kalau di expense-nya kan tadi salary expense-nya 4.000 ya, 4.000 terus tambah lagi 4.000 lagi, tambah 1.200 jadi 5.200 ya. Kemudian ada itinar penutup 5.200 kan hilang habis ya. Itinar penutup berarti nggak ada. Berarti waktu dibayar gaji berikutnya baru lagi. Tapi kalau kita buka dengan itinar balik di mana salary wages payable dan 1.200 yang akan dibayar nanti utang ini ya.
facilities which is expand 1.100. Ini kan itu kan hilang, tidak hilang kan. Ini kita munculkan lagi, ya, facilities expand. Ini bukan kayak facilities payable, tapi facilities expandnya ditutup, di expandkan 1.100, nanti muncul series facilities payable 1.100. Ya. Nanti pada saat diterima gaji segini, waktu dibayar gaji saya expand 4.000, cash pada 4.000. Tapi kalau pakai tidak ada jurnal baliknya, jurnal balik itu, maka saat dibayar gaji 4.000, yang 1.200 adalah seri wages payable, karena seri wages expand 2.400. Tadi kan kalau pakai representative, seri wages expand-nya 1.200 ya. Dan seri wages payable-nya jadi hilang ya. Waktu terjadi bergaji, enggak lagi pengakuan seri wages payable-nya. Kalau dia masuk ke expense semua. Ini hasil sama aja ya. Hasil sama. Pakai representative, tidak harus representative sama aja. Hasil akhirnya maksudnya. Nah, jadi kalau ini representative itu seolah di depan tidak ada nimbul seri wages payable. Ini bukan expense-nya yang tinggal. Expense-nya di kredit, maksud jadi expense-nya penuh, nanti netnya sama aja. Expense-nya akan jadi 2.800. Nah ini yang hasil cek tugas ya. Nanti yang kelompok 4 nanti mungkin. Kalau kalau saya cek lagi ada masuk, berarti saya cek mat lagi. Jadi tugasnya di chapter 5 ya. Sama soal jawab chapter 4 sekarang. Nah ini saya kemarin tuh ada keliru kali ya. Jadi yang sekarang ini udah pas nih. Chapter 4 nomor 7, 11, 14. Chapter 4 itu soalnya ada 19 ya. SSS. Kemudian kalau problem ada 6. Ya, yang chapter 4. Oke, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya masukkan kehadiran saya ke kampus ya. Kampus. Sebentar. Di kampus, saya lihat di kampus dulu ya. Silakan buka itunya apa? Buka videonya ya. Videonya. Saya buka kampus ini. Di kampus ya. Tadi kampus agak ngadat ya. Ngadat ya. Ini udah, sekarang apakah bisa jalan nggak kampus? Saya tes dulu. Tadi pagi nggak jalan. Pagi doang ya. Kuliahan. Asensi. Sama aja. Di kampus nggak jalan ya. Dengan demikian ini saya tunjukkan ini kita pakai ini aja. Kalau kita pakai Google Classroom ya, Classroom ini ya. Nah, silakan sudah apa ini ya. Di mana kelompok 4 ya, mana pasal 3 kelompok 4 nih. Ini ya. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 1 ini kita saya download. Ini kelompok 2 download. Ini kelompok 3 udah nih ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Ada kelompok 4 ini. Nah, ini nggak ada. Ini PPTX, ini PPT. Videonya di Faiza. Apa? Katanya udah kirim di kelas mana, nggak ada. Sebanyak tadi ada. Di mana ada di Classroom? Di Faiza Zarani, Pak. Mana? Di Faiza. Iya, maksudnya kan belum, ya kan belum di share di Google Classroom, belum share kan? Google Classroom-nya PPT doang. Udah Pak kemarin siang. Itu Pak tuh Faiza Zarani. Mana? Di paling bawah, hampir bawah. Di bawah? Itu Ini? atasnya Mana? Muhammad Hafiz. Nah, yaitu Faiza Zarani. Mana? Donita. Faiza Zarani. Sebelahnya Donita. Donita Putri. Sebelahnya. Nah, ya. Oh ini Faiza Zarani ini. Oh ini. Kok beda ini sama yang ini? Beda kelompok. Oh gitu. Beda tampilannya. Oh ini. Berarti ada 2 ya. Oh ini. Contoh ya. 4. Saya pindahin.
Saya download ya. Ni, jadi bisa nih. Presensi kelompok 4. Ya. Dia jalan ni ya. Nanti saya rubah lagi ni. Rubah yang ini. Poinnya. Ini nanti masuk ya. Jadi cukup satu je kirim ya. Yang lain tak usah kirim. Ya. Kelompok satu je kirim cukup ya. Itu dah ya. Dah. Bisa sebelah kiri. Ya. Lagi ini PDF. Ya. PDF kan. Ya. Kemudian di ininya saya ganti ya. Mana sorry. Ini saya ganti di apa? Ini saya ganti ya. Tugas itunya. Sebentar. Ini udah oke ya. Oke, ini tutup ya. Masuk ke sini. Berarti ini saya ganti lagi nih. Ini sudah diedit ya. Ini file. Chapter berapa? Chapter 4 ya. Ini ya. Dah. Udah saya edit ya. Ini save. Belum lagi nih tugas sekarang ya. Ada juga nih tulisan. Ini saya edit juga nih. Bisa lagi file upload ya, terus ini yang 4 nih. Oke ya. Nah itu ya. Jadi yang bentar ya. Nah, ini yang sudah ada 24 ya. Fitriana mana? Fitriana. Saya Pak, hadir Pak. Fitriana. Hadir. Rafa Amanda. Hadir Pak. Dia. Faizah Zahrani. Hadir, Pak. Misalnya hadir. Kemudian Dea. Hadir Pak. Kemudian Sahira. Hadir. Zahra hadir ya. Zahra Hadir hadir. Pak. Dinar ada ya. Dinar. Ada Dinar. Dinar ada Hadir, ya? Pak. Dinar ya. Kemudian Janita. Ya. Hadir Pak. Kemudian Intan. Intan nggak ada. Hadir Pak. Muhammad. Hadir Pak. Muhammad. Oh nggak ada. Hafiz nggak ada. Hah? Ya, Hafiz nggak hadir ya. Ada catatan di sini. Hafiz nggak hadir. Hafiz nggak ada. Hafiz apa lagi? Hafiz. Hafiz. Andini ada? Ada Pak. Andini? Hadir. Saya Pak. Unik
Hadir, Pak. Minerva hadir. Hadir, Pak. Satria hadir. Satria ada? Satria juga nggak ada. Satria juga nggak ada. Absen nggak ada. Satria siapa lagi nih? Adara. Adara hadir, Pak. Donita, Hadir, Pak. Kartika, Latifa, sorry, Kartika ada? Kartika nggak ada, di mana nih? Kartika ada. Baca Kartika siapa? Kartika hadir, Pak. Kartika. Oh, itu diam aja. Ya, tadi jaringannya, Pak, maaf. Oh iya. Ya, hadir ya, Pak. Terus Katifa, Hadir, Pak. Indonesia, Hadir, Pak. Hadir. Dovan ya, bukan Doyan ya. Dovan, Pak, hadir, Pak. Balkis, Hadir, Pak. Nia, Hadir, Pak. Hadir. Pak Frozi, Hadir, Pak. Dewi. Jadi si Hadir, Pak. apa? Hafiz nggak ada, Hafiz ada? Katanya itu, Pak. Hadir. Katanya Nggak ada. Dari rapat tuh, Apa? Pak. Sinyal. Hadir, Oh sinyalnya, oh udah. sinyal Pak. Maaf Pak. Ya. Jadi yang hadir berapa orang nih? Di luar saya? Ini kan 23, berarti yang hadir 24, kan 23. Yang hadir 23 orang. Yang hadir 23 orang di luar saya. Di luar dosen ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya. Yang asisten mahasiswa udah masuk ya? Asisten mahasiswa siapa? Asisten mahasiswa? Halo? Siapa? Kak Intan, Pak. Siapa? Kak Intan, Pak. Udah mulai masuk, udah. Udah 2 kali pertemuan. Jadi soalnya kita sekali lagi besok ya. Jadi kalau itu minta tambahan kelas sama dia ya. Itu kewajiban ngajar 7 kali itu asisten itu. 7 kali ngajar. Kalau 2 kali berarti 5 kali dia nggak masuk tuh. Kasih tahu dia. Ibu gimana Bu, baru 2 kali masuk harus 7 kali. Minta kuliah tambahan ya. Itu hak saudara ya, hak saudara tuh. Ya. Itu minta kuliah pengganti ya. Pengganti hari apa aja lah. Malam juga boleh. Sabtu juga boleh, Minggu juga boleh, terserah kamu ya. Minta pengganti sama asistennya. Iya, Pak. 2 kali nggak cukup, Pak. harusnya minimal tuh 6 kali ya. Karena kalau kuliah pertama biasanya kan latihannya masih kualitatif ya. Jadi di kuliah kedua udah masuk sebenarnya. Ya. Tolong ya itu ya kasih tahu mahasiswa ke asistennya ya. Itu kata Pak Sparta ngomong harus diganti Mbak ya. Diganti ya. Sampai nggak diganti itu, kasihin mahasiswanya. Biasa kan sibuk menjelaskan teori sama contoh-contoh soal kan. Habis waktunya nggak sempat ngasih soal. Kalau saya langsung ngasih soal berarti sudah kuliah di D3 kan nggak usah teori, langsung soal aja kalau D3. Kalau saya kuliah D3 baru itu beda kalau D3 sama D1. D1 harus kuat teori. Ya, kalau saya minta langsung ke latihan bisa aja, tapi ke program D3, program D1, kayak program vokasi ya, vokasi. Maka dikasih asisten mahasiswa itu ya. Kalau vokasi itu teori sedikit sekali itu. Jadi kalau lulus pengantar akuntansi vokasi sama mahasiswa beda. Ya. Maka sudah harus dipelajari kuda kesempatannya memahami konsep teori sama contoh soal. Aplikasi paham itu. Nanti kalau di latihan di asistennya tinggal penajaman aja, tinggal melatih berulang-ulang ya, direct supaya lebih cepat. Oke, kalau nggak ada lagi silakan. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Bye. Sama-sama. Sama-sama.